Itu saya sedih. Pendeta itu omong, dia bilang dia nggak punya makanan. Saya Ibu Mary, pendoa syafaat, penginjilan. Saya tinggal di daerah Kaplim Pemda 9. Satu kali saya ketabrak mobil menyeberang. Mata saya, batasnya biji mata saya tidak, tapi di sini ada lubang. Gigi saya 2, di sini ada goyang-goyang. Terus ada di sini ada ini. Bahu saya patah. Kaki saya longgar. Tapi saya bangun kembali, saya tidak mengomel, saya tetap melayani Tuhan. Ditampar, di apa, saya tetap melayani Tuhan. Satu saat saya ini bekerja di salah satu satpam, saya kerja malam, saya kan dengar. Terus saya sedih. Pendeta itu omong, dia bilang dia nggak punya makanan, dia meninggal, istrinya meninggal itu saya tergerak. Di mana itu, di Kalimantan mana sampai meninggal gitu, itu saya sedih. Habis itu saya bilang, Tuhan, Engkau berikan berkat untuk saya supaya saya membantu pendeta-pendeta di pedalaman di seluruh Kalimantan, di mana pun. Baju-baju Tuhan Engkau berikan. Saya meminta orang-orang yang ini supaya mereka bisa membagi berkat kepada ini pendeta-pendeta di pedalaman gitu. Saya mulai memberi perpuluhan kepada ini pendeta, membantu gembala-gembala di Kalimantan, di seluruh pecaan. Ini kemampuan saya hanya begini, tapi saya akan terus bergumul supaya saya tetap memberi walaupun sedikit semut apa saja. Saya memberi, saya bilang begitu. Nah, jadi waktu itu saya kumpul uang, saya membeli pakaian di Pasar Senen. Saya laundry, saya gosok bersih-bersih, bagi. Saya pendengar radio Heartline. Sampai hari ini saya masih tetap setia kepada radio Heartline. Jadi pengalaman saya selama saya mendengar Heartline ini lewat Alkitab, lewat pendeta-pendeta, lewat setiap pendeta mana saja, saya tetap mencatat firman Tuhan dan saya tetap melakukan dan saya tetap melayani dengan apapun yang dalam diri saya membagikan kepada sesama lewat Heartline ini. Kuasa Tuhan itu bekerja lewat firman Tuhan sehingga kita bisa melakukan setia dalam perkara kecil dan setia dalam perkara besar. Jadi kita hidup itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga memperhatikan orang lain. Karena firman Tuhan itu menguatkan kita. Firman Tuhan itu satu aja firman Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus kita menguatkan mereka di Heartline itu setiap hari firman Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Di kolong langit ini hanya keselamatan hanya ada di dalamnya. Nah, itu yang saya beritakan. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan, tetaplah di dalam Yesus. Karena yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta adalah hanya Yesus. Nah, itu yang saya menguatkan mereka. Jadi perlu kamu
dengar headline, karena headline itu menguatkan kita di saat kita lagi galau, di saat mungkin ada masalah apa kita tidak bisa tanggung sendiri, kita menanggung dengan apa? Bersama Yesus. Di situ firman Tuhan menguatkan kita, jadi kitanya tetap semangat kembali. Pergumulannya, kalau sedikit demi sedikit Tuhan itu pasti kasih ya. Perjalanan hidup kita pasti Tuhan memberi. Mujizat Tuhan itu selalu ada. Tapi berkat-berkat yang besar yang aku mau. Sesuai dengan waktu siapa yang omong itu ya, di dalam Mazmur 66. Tuhan sudah mendengar doa kita. Dan berkat yang besar, saya bilang Tuhan kalau berkat yang besar Tuhan kasih lewat kesetiaan ini, saya percaya saya akan memberikan kembali kepada orang-orang lain. Firman Tuhan menguatkan kita menjadi pelaku firman Tuhan, menginjil orang kemanapun pergi, tetap di dalam Yesus. Jadi sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Awal dan akhir, Alfa dan Omega. Jadi seluruh pendeta-pendeta yang bawa firman apa saya tetap tulis. Hanya itu saja. Jadi saya mengucap syukur banyak buat headline.